Nah, sudah muncul di layar kalian, tolong bisa acungi jempol ya. Sudah belum? Oke, Mister akan membacakan firman Tuhan. Ya. Ibrani 10 ayat 30 sampai 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, teman-teman, firman Tuhan ini tegas sekali buat kita ya. Dikatakan pembalasan adalah hakku. Nah, ini Allah menghendaki supaya kita itu memiliki karakter tidak membalas. Ya. Nah, sekarang pada saat kita disakiti orang, dijahati orang, bisakah kita tidak membalas dengan cara yang sama atau bahkan kita mereaksi membalas lebih jahat? Bisakah kita tidak membalas? Karena kita adalah anak-anak Allah, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama kita. Ya, memang kalau kita tidak membalas rasanya tidak puas ya, tidak lega. Biasanya kita cepat mereaksi. Kalau kita misalnya diganggu teman kita, kita balas mengganggu. Ya, kita dipukul, balas memukul. Kita diejek, balas mengejek. Rasanya itu puas kalau kita bisa membalas. Tetapi Tuhan mengajar kita hari ini untuk tidak membalas dengan cara yang sama yang dilakukan oleh teman atau orang lain. Tapi Tuhan mengajar kita untuk tidak membalas. Berilah tempat kepada Allah, karena Allah adalah yang akan menolong kita. Dikatakan pembalasan adalah hakku, biarlah Allah yang membalas, bukan kita yang membalas. Ya, kalau kita dijahati orang, disakiti orang, katakan saja puji Tuhan, biarlah Allah yang membalas. Katakan seperti itu. Kalau kita bisa sabar seperti itu, tidak membalas, percayalah, pembalasan Tuhan itu lebih ngeri daripada yang kita lakukan. Lebih baik kita tidak membalas sebagai anak Allah, kita sabar, tapi kita harus berhikmat, ya. Tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Biarlah Allah yang membalas orang-orang yang jahat sama kita. Ya. Ini. Kita di mata Tuhan adalah anak-anak yang luar biasa. Anak-anak Allah yang bisa melakukan firman-Nya. Justru kita akan mendapat upah dari Tuhan atas apa yang kita lakukan. Ya. Tuhan mengasihi anak-anak Allah yang setia melakukan firman-Nya. Ya. Ya, saya kira itu. Mari kita sama-sama belajar untuk sabar dan tidak membalas apapun dalam segala hal. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya. Janganlah kita mengambil haknya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami serahkan sepanjang hari ini yang boleh kami lalui bersama Tuhan. Tuhan berhasil apa yang kami kerjakan. Dan mau belajar hari ini, beri kami sinyal yang bagus. Tuhan menolong kami, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Allah. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saya stop dulu screen-nya. Ya teman-teman, hari ini kita belajar tema 2, pembelajaran 2, subtema 1 ya. Nah, untuk pembelajaran 2 ini, share screen dulu ya. Pembelajaran 2 ini
masih membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Kalau yang pelajaran 1, kalian sudah mengenal sistem pernapasan pada hewan, ya. Ada yang menggunakan paru-paru, seperti itu ya, kata kuda, sapi, ya. Ada yang menggunakan insang seperti ikan dan sebagainya. Kalau sistem pernapasan pada manusia ini, yang pasti kita punya alat juga untuk bernapas, ya. Nah, kalian perhatikan di buku kalian, silakan dibuka. Ya, buku kalian dibuka ya. Yuk, silakan. Sistem pernapasan pada manusia. Ini ya. Nah, kita mempunyai alat-alat pernapasan yang dimulai dari hidung. Kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Alveolus. Ini dijelaskan di buku kalian secara detail ya. Hidung itu apa? Kalian pasti punya hidung kan? Lubangnya berapa? Ada 2 kan? Hidungnya 1 tapi lubang untuk keluar masuknya udara ada 2 ya. Nah, di dalam hidung kalian itu ada bulu-bulu halus. Ya, itu memang fungsinya untuk menyaring udara yang kotor. Selain itu juga ada selaput lendir, membuat rongga hidung kalian selalu lembab. Itu juga fungsinya bekerja sama dengan bulu-bulu halus untuk menyaring udara. Jadi hidung kalian kadang terasa risih ya, gatal, kotor. Ya itu hasil dari penyaringan udara. Nah, kalian ambil kan kotoran dalam rongga hidung kalian tahu pakai jari biasanya. Nah, kadang kalian menamakan itu apa? Kotoran dalam hidung, rongga hidung kalian. Oh iya, lebih nama ngetrennya opil ya. Ya, asik kan kalau mengambil opil. Nah, tapi hati-hati bisa tercabut bulu-bulu halusnya ya. Nah, ya memang udara kotor akan tersaring tahap pertama itu penyaringan ya. Sehingga udara yang masuk ke paru-paru kita menjadi bersih. Setelah hidung, faring. Nah, faring ini aja langsung kalian lihat ini, gambar aja ya. Nah, ini gambar. Setelah rongga hidung, faring ya. Nah, ini faring ini di tepatnya di dalam ini ya, di dalam. Bagian dalam ya, setelah hidung. Nah, faring inilah rongga yang menghubungkan rongga mulut dengan rongga hidung. Saya ulangi, faring ini yang menghubungkan rongga mulut dengan rongga hidung. Nah, ya minta maaf, Mr. Roni akan sedikit cerita. Kalau rongga hidung kalian tersumbat, kadang lendir di rongga hidung itu bisa masuk ke rongga mulut kita. Pernah kalian seperti itu? Ya, flu. Ketika kita flu, kadang lendir di rongga hidung kita bisa masuk ke rongga mulut kita. Pernah kalian mengalami seperti itu? Nah, itu karena ada faring ini ya. Nah, terus berikutnya laring. Nah, laring ini disinilah ada pita suara. Ya, ada pita suara di laring ini ya. Kemudian trakea. Trakea, lihat buku kalian ya. Lebih jelas ya. Trakea atau tenggorok seperti pipa ya kan. Kemudian bronkus. Bronkus itu cabang dari trakea. Tidak kelihatan ya, tertutup paru-paru ya. Jadi trakea itu tenggorok, kita ingat, lalu bercabang 2. Tidak kelihatan di buku, di gambar ini ya, tertutup oleh paru-paru, bercabang 2, ingat-ingat. Itu bronkus. Nah, setelah bronkus, itu masih ada lagi cabang-cabang yang lebih kecil, namanya bronkiolus. Di buku kalian tidak tampil ya, bronkiolus. Itu cabang-cabang
dari bronkus, ingat. Nah, pada ujung-ujungnya bronkiolus itu ada gelembung-gelembung udara yang dinamakan alveolus. Nah, alveolus itulah tempat terjadinya pertukaran udara. Sudah direkod. Terjadi tempat pertukaran udara. Artinya, ya, darah melepaskan CO2, ya, dan juga menyerap oksigen. Nah, terjadi di alveolus. Alveolus itu gelembung-gelembung udara penuh dengan pembuluh darah. Makanya darah melepaskan karbon dioksida, kita hembuskan keluar dari rongga hidung kita, ya. Dan juga darah mengikat oksigen. Lalu darah itu akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah, ini sekilas tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, paru-paru dijaga ya kebersihannya paru-paru. Ya. Sebaiknya kalian tidak merokok. Saya ingatkan mulai sekarang. Sebaiknya tidak merokok karena paru-paru kalian akan kotor menjadi hitam, penuh dengan flek-flek. Ya, karena paru-paru itu tercemar oleh asap rokok, asap kendaraan dan sebagainya. Oke, lanjut. Sekilas saja ya karena waktunya singkat. Nah, ini ada gambar berikutnya nih. Nah, ini lihat gambar ini. Oke. Nah, ini. Nah, ini lihat kursor Mister. Ini adalah trakea tenggorok. Kemudian bercabang dua ya, bronkus. Kemudian bronkus bercabang lagi menjadi lebih kecil-kecil, menjadi bronkiolus. Ujungnya bronkiolus itu ada alveolus. Ini alveolus. Tempat terjadinya pertukaran udara, ingat. Tempat terjadinya pertukaran udara, karena di dalam alveolus ada banyak pembuluh darah. Ya. Nah itu, inilah alveolus ini yang mudah kotor, mudah tercemar oleh asap kendaraan, asap rokok, dan sebagainya. Hati-hati. Sebab itu pakailah masker, ya, karena banyak mencegah, ya, hidung kita terpapar kotoran, bahkan virus COVID-19, ya. Nah, oke, sekilas saja cukup ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini kalian baca ya, dibaca itu ya, baca. Nah, kalau sudah dibaca teksnya, tugas kalian adalah berlatih membuat kalimat tanya dan sekaligus jawabannya. Ini ada contoh kalimat tanya menggunakan kata apa. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Ya kan? Menggunakan kata apa? Jawabannya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, sekarang tugas kalian adalah melanjutkan nomor 2 dan 3 saja. Nah, jadi saya beri dispensasi tidak usah semua. Nomor 2 dan 3 saja, kalimat tanya menggunakan kata apa dan jawabannya. Berikutnya, kapan? Ya, nomor 1, 2, 3. Ya. Terus, ini bagaimana? 1, 2, 3 nomor saja ya. Nah, mengapa? Sama, kalian isi nomor 1 saja. Nah, ini kalian akan berlatih membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri tanda tanya. Kalau tidak ada tanda tanya, berarti tentang kalimat tanya, saya kira sudah paham ya. Mudah sekali. Sumbernya dari mana membuat pertanyaan? Dari teks bacaan tadi, sama Mister
beri bantuan video sistem pernapasan manusia. Di grup family sama orang tua sudah Mr. share videonya ya. Tolong kalian putar videonya untuk lebih memahami tentang sistem pernapasan pada manusia. Putar ya videonya, itu juga akan menolong kalian membuat kalimatannya. Ya. Oke, lanjut. Ini kalian ya bisa dibaca ya. Nanti perhatikan ini, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Wih. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Loh, ya kan? Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, lebih banyak oksigen. Itulah kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Pernah mengalami kondisi seperti ini, teman-teman? Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Ini ketika kita lari ya, berlari. Dalam setiap menit, kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Iya, ya kan? Ini kalian pasti berpengalaman ketika waktu PJOK ya. Nah, sekarang ini lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh saat menyanyikan lagu kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Nah, kalian akan mengenal tentang tangga nada diatonis mayor ya. Apa yang dimaksud tangga nada diatonis mayor? Ini di buku kalian sudah ada, ya. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Ya ini tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kalau dibunyikan dari rendah dulu kan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tinggi. Kemudian dari tinggi ke rendah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu tangga nada diatonis. Tapi ada 2 jenis. Di buku kalian ini dikatakan 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Hari ini kita akan mengenal tangga nada diatonis mayor dulu. Memiliki interval jarak nada 1,1,5, 1,1,1,5. Ingat-ingat ya ini ya. 1,1,5, 1,1,1,5. Ini jarak nadanya ya. Kita beralih lagi lebih dalam. Nah, ini. Perhatikan. C ke D. Ya. C ke D, D ke E itu 1,1, E ke F setengah. F, G, A, B, C. Ini lihat B ke C setengah. Ya. Ciri-cirinya tangga nada diatonis mayor, ingat, bersifat yang gembira, bersemangat, biasanya diawali dengan dan diakhiri nada do. Ingat kalian pernah menyanyikan lagu Hari Merdeka? Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45. Itu kan bersifat yang gembira kan? Bersemangat kan? Betul? Nah, itu berarti termasuk diatonis mayor ya. Lagu wajib ya, lagu wajib yang lain bisa juga yang itu, yang dari Sabang sampai Merauke itu juga diatonis mayor. Jadi yang lagu-lagu yang gembira bersemangat itu pasti mayor ya. Ya. Nah, ini. Nanti kalian kerjakan di sini ya. Kerjakan ya nomor 1 dan 2. Apa pengertian tangga nada mayor? Apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Jawabannya sudah ada di teks bacaan tadi ya, silakan diisi.
Nah, sekarang ini ada lagu hari, ayo bernyanyi Hari Merdeka. Lihat ini, nadanya do sama dengan S. Allegro. Berarti dinyanyikan dengan cepat dan penuh semangat. Penciptanya ingat-ingat, Hamutahan. Ya. Nah, untuk Hari Merdeka ini, Mister sudah menyiapkan instrumennya di announcement sisau. Kalian putar ya. Sambil kalian menyanyikan, direkam menggunakan fitur record audio sisau. Ya, hari ini untuk tugasnya di activity menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kalian add ya, lalu klik fitur record audio sisau. Nyanyikan lagu Hari Merdeka ini, ya, ikuti instrumen yang ada ya. Lalu share ke Mister, ya, share ke Mister. Oke, Hari Merdeka ini mudah sekali, sudah kalian sudah berulang-ulang menyanyikan. Mister akan mengambil nilai SBDP ya, Hari Merdeka. Silakan hari ini diselesaikan ya. Nah, tidak banyak tugas hari ini untuk pembelajaran 2 ya. Jadi kalian selesaikan tugas yang di buku tema ini ya. Dan tugas yang sisau yaitu tadi kalian menyanyikan dengan penuh riang gembira semangat Hari Merdeka. Oke ya, saya tunggu ya hasil rekaman suara kalian ya. Nah, nanti di pembelajaran 3 itu akan kita bahas lebih detail ya. Setelah PJOK, nanti sesi 3, setelah PJOK kita akan membahas pembelajaran 3. Ya. Nah, teman-teman, Mister mengingatkan sebelum kita mengakhiri, ya, ulangan hak kalian untuk PPKN BI dan IPA IPS ada yang remedi, ya, di bawah KKM 75. Nah, Mister akan japri nilai-nilai kalian, ya, japri ke WhatsApp kalian. Saya minta tolong kalian banyak membaca, ya, gemar membaca. Padahal semua ada di summary. Kenapa kok masih ada yang remedi? Nah, itu dia karena kurang rajin membaca sehingga kalian remedi. Ya, Mister sedih loh ya kalau ada yang remedi. Sudah jauh-jauh hari summary diberi tapi tidak dibaca. Nilainya kalian ada yang ya 20. Saya beritahu. Ya. Jelas pasti tidak membaca summary ya. Menjawab soalnya asal, pokoknya mengerjakan. Jadi pertanyaan sama jawaban tidak nyambung. Sangat jauh sekali. Tidak membaca ya. Tapi ada yang nilainya perfect 100. Wah, itu karena membaca ya. Dengan membaca kalian mendapat ilmu, pengetahuan ya. Ayo, minta tolong dikurangi main gamenya. Ya. Kalian di rumah ini ya, coba dibagi waktu kapan bermain game, kapan belajar. Jangan sampai sekolah kalian korbankan hanya demi main game ya. Saya ingatkan. Kelas 5 ini kelas persiapan ujian loh ya. Karena nilai rapot kelas 5 sangat berpengaruh dengan kelulusan nanti di kelas 6, saya ingatkan. Ya, jangan membuang waktu hanya bermain terus, tapi kalian tidak memikirkan masa depan kalian lulus dari SD ya. Ayo semangat belajar. Saya beritahu nilai rapot kelas 4, 5, 6 itu akan menentukan kelulusan kalian. Ya, jangan santai sekolah ya. Ayo belajar sungguh-sungguh. Meraih cita-cita. Ya, nggak ada cita-cita diraih dengan santai. Semua harus kerja keras. Fight. Ya. Kalau mau jadi orang sukses, kerja keras. Ya. Dan mengandalkan Tuhan. Jangan lupa, kalau kita jadi orang sukses, semua adalah Tuhan yang membuat berhasil. Ya.
Jangan mengandalkan kekuatan. Jangan hancur. Direndahkan Tuhan ya. Jadi orang sombong nanti. Nah, itu pesan Mister buat kalian. Dan minta tolong di tema 2 ini nanti kalau sudah tuntas kita ulangan lagi, tidak ada remedi. Saya minta tolong itu. Saya anggap tema 1 itu pemanasan buat kalian mungkin ya. Yang biasanya liburan terus belajar, kalian mungkin kaget ya. Saya minta tolong tema 2 ini nilai lebih baik dari tema 1 ya. Hari ini ingat nanti pukul 12.45 ulangan SBDP ya. Semua harus join kuisis. Semua ikut ya. Saya minta tolong semua siap. Dibaca lagi summary-nya ya. Soalnya hanya 12 nomor soal, 5 pilihan ganda, 5 isian, 2 urean. Silakan nanti diikuti, dikerjakan serentak pukul 12.45. Oke, itu informasi Mister. Nanti kita ketemu lagi di sesi 3 ya, pembelajaran 3. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur hari ini. Untuk pertanyaan bisa nanti lewat student care ya, bisa ditanyakan karena tugas hari ini saya kira tidak terlalu sulit ya. Mari kita bersyukur. Rekaman suara, lagu Hari Merdeka, nah, ya tugasnya Hari Merdeka, ya itu yang harus kalian rekam di sisau ya. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini kami boleh belajar, tolong kami menyelesaikan tugas hari dengan baik. Saya percaya Tuhan Allah menolong kami buat berhasil. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengalahkan ya karakter malas kami. Kami mau belajar Tuhan, meraih cita-cita kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas pelindungan-Mu, berkat-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati ya. Oke, hari ini yang join ada, waduh, kok sedikit sekali. 21 anak, sedikit sekali. Yang lain kemana ini? Masih tidur kali ya? Liburan. Oke, saya acungi jempol kalian yang sudah siap belajar hari ini ya. Semangat, Tuhan berkati. Oke, see you. Sampai jumpa. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa. Ya. Mister. Bye.